Aduh, aku jadi public enemy. Tidak kok. Ya, baru kedua mas. Baru kedua ini lagi muncul public enemy baru lagi. Tenang. Sebelum lanjut, video ini didukung oleh Rumah ID, rumah ideal dan nyaman buat tinggal di Jakarta dan sekitarnya. Terima kasih Rumah ID untuk memberikan lokasi syuting yang sangat nyaman dan bagus banget untuk mus. Ada kamera. Oke, udah cukup. Jika kalian match sama orang, balas chat 3 hari kemudian. 1, 2, 3. Kenapa tuh? Sebenarnya belum bisa nentuin itu red flag atau green flag. Cuma positifnya asumsi aja mungkin lagi ada kesibukan lain. Lagian ini kan juga baru pertama kali ya. Ya kalau udah match kan intensinya mau ngobrol gitu ya. Jadi kalau nggak ngobrol tuh ya buat apa match? Kata aku ya langsung aja chat. Iya. Kalau aku mungkin tadi katanya Mas Raju bener juga ya. Mungkin kita gak langsung ngecek ke aplikasinya gitu. Tapi begitu sudah ngobrol, habis itu baru dibalas 3 hari kemudian, itu red flag. Ya kalau dari perspektif saya sangat red flag ya, karena intensitas orang untuk buka HP itu dalam 1 hari pasti habis dia buka HP gitu. Dan ya terlepas dari aplikasi home sesi misalnya sih iya harus ya hampir 3 hari itu kayak ya nggak tahu ya. Nggak balas chat, tapi update Instagram story terus. 1, 2, 3. Gak jawab boleh kan? Kenapa tuh nggak mau jawab? Ini Ini kayaknya ada personal nggak balas chat nih mus ya. Kalau menurut aku mungkin kita belum prioritasnya gitu. Memanage juga ekspektasi kita terhadap orang gitu. Kayak misalnya jangan taruh ekspektasi terlalu tinggi terlebih dahulu lah gitu. Nanti kalau benar-benar udah intens, udah punya komitmen yang jelas, baru saya bisa bilang itu red flag gitu. Tapi kalau masih awal-awal ya seperti mau update story tapi nggak balas chat, it's okay. Yeah. Tapi gini Mas, kalau misalnya nih dia nggak bales, misalnya kita tanya nih, kenapa? Oh sibuk kerja. Nanti dia masih bisa update di Instagram gitu. Kan dia sibuk kerja berarti dengan asumsi dia nggak bisa megang handphone dong. Tapi di Instagram dia masih update. Nah itu gimana? Sibuk bukan berarti nggak bisa pegang handphone ya. Bisa pegang handphone, tapi kita belum prioritasnya untuk dibalas gitu. Ada hal lain yang harus diprioritaskan, entah agenda-agendanya, entah mungkin dia nggak match sama kita doang gitu kan. Ya, Iya. Kalau aku sih tetap red flag sih. Walaupun ya ngerti sih dia sibuk ya, cuman kayaknya aku tetap memilih tidak kalau dia. Ya cuman ada benernya emang bukan prioritas dia, jadi kita nggak urus kayak terlalu sensitif lah ya. Cuman kalau kita juga nggak seneng digituin ya kita nggak apa-apa bilang enggak juga. Aduh, aku jadi public enemy. Tidak kok. Ya, baru kedua Mas. Baru kedua ini lagi muncul public enemy baru lagi. Tenang. Suka curhat, tapi di status WA. 1, 2, 3. Emang masih ada ya orang suka curhat di status WA? Aku nggak buka status. Itu kayak bapak-bapak gak sih kalau curhat di status WhatsApp tuh, ya gak sih? Iya, aku juga. Bapak. Kayak ya sebenarnya nggak masalah sih, cuman aku nggak sih Ya, karena memang kalau menurut aku ya kalau keresahan itu diumbar itu kayak gimana gitu kayaknya Nyari atensi. ya itu satu, dan juga nggak semua orang tuh harus tahu apa yang lagi kita laluin gitu loh. Bisa jadi di sana banyak jin-jin yang melihat wah ada masalah nih ya kan, masuk dia ke sana, jadi lebih baik nggak usah diumbar-umbar. It's okay. Jadi gimana Mas? 3 kemarin. Kayak aku lebih nggak berkomentar tuh, karena ya banyak juga yang suka kayak gitu ya, yang suka, dan banyak juga yang ini mestinya dilakukan gitu ya. Tapi selagi nggak mengganggu kita ya masuk aja. Aku juga jarang lihat di status WA. Benar. Temenan sama mantan. 1, 2, 3.
kalau dia masih temenan baik atau berhubungan baik sama mantan tanpa saling menjatuhkan atau pingin balikan lagi tuh kayaknya sesuatu yang baik ya, berarti orangnya dewasa gitu. Biasanya kan habis putus orang saling menyalahkan, kalau ini berarti oh udah oke, ya, sama-sama tahu jalannya masing-masing, ya udah sebenarnya netral lah ya. Ya, kalau menurut aku ya sekedar temanan, ini posisi kalau masih sama-sama single ya itu oke. Tapi kalau misalnya salah satunya udah punya pasangan, itu lebih baik ya kita jaga pasangannya lah, jaga perasaan pasangannya. Jadi lebih baik tidak komunikasi intens, dan kalau bisa ya seperlunya aja. Punya Instagram, tapi isi feednya selfie semua. 2, 3, langsung diangkat. Oh my god. Aku kayak netral. Red. Kalau aku karena apa ya, kalau aku pribadi kurang suka ngelihat laki-laki yang terlalu narsis. Walaupun kita nggak ngomongin NPD ya, cuma kalau misalnya yang benar-benar selfie tanpa kayak mungkin dia lagi di gunung, mungkin dia lagi snorkel, it's okay. Tapi kalau selfie benar-benar yang isinya gini semua gitu, sebenarnya kayak gitu ya. Iya, jadi kayak cuma oke gue ganteng gitu. Jadi nggak ada apa ya, tidak menarik malah kalau menurut aku gitu. Dan tuh balik lagi sih mengumbar-umbar gitu ya, takutnya ya apalagi kalau misalnya udah berpasangan, udah suami istri, kalau terlalu banyak selfie begitu yang diupload kan selfie dia semua nih, nggak ada apa foto istrinya, nggak ada foto anaknya, bisa jadi dikiranya nanti dikiranya masih single, ada lagi yang slide into his DMs dan lain-lain lah gitu. Kalau aku sih green flag, tapi hanya untuk mereka yang mau merintis karir jadi konten kreator. Kalau dia pingin bikin video, bikin konten, kayak emang brandingnya nggak apa-apa. Cuman kalau emang ya hanya narsis tanpa konteks ya nggak menarik, bener sih sama kayak coba kayak di mana gitu kalau mau selfie ya di gunung apa ya, lebih ada ceritanya gitu kan, bikin orang mau tahu gitu. Ya aku juga pikir gitu, kalau selama masih punya tujuan gitu ya, entah itu konten atau apa, it's okay. Punya banyak teman, tapi lawan jenis 1, 2, 3. Lawan jenis tergantung untuk apa ya, aku sih masih oke, orang netral. Iya kayak nggak apa-apa sih. Kalau aku pribadi punya teman banyak lawan jenis, beda background, nggak masalah. Kecuali ya kalau digunakan buat apa flirting itu, nah itu ya baru ini gitu. Kayak nyari kesempatan atau ya ada maksud-maksud tertentu. Tapi kalau untuk bersosialisasi kenapa enggak gitu. Mungkin kalau aku neutral tuh karena ya itu tadi sih kata Kak Ayu. Mungkin emang temen dia banyak di lingkungan yang banyak perempuannya. Misal pas kuliahnya yang emang banyakan perempuan, atau dia bekerja di satu instansi yang isinya banyak perempuan gitu ya udah gitu. Tapi di satu sisi memang di situ banyak banyak spot kosong yang bisa jadi ada kalau orang yang ada celah-celah gitulah ya gitu. Jadi aku pilih neutral sih, karena sebenarnya nggak apa-apa temenan sama cewek-cewek banyak, tapi tetap ada celahnya, dan red flag ya ketika dia memanfaatkan celah-celah itu. Ya kalau dari sisi aku, misalnya temenan lawan jenis ya lebih ke diri sendiri lagi, gimana mengontrol diri, gimana menjaga batasan. Karena kalau sekedar temenan itu nggak ada yang melarang ya, sekedar temenan, gimana mengontrol diri aja sih. Punya pasangan, tapi dia cemburuan banget. 1, 2, 3 langsung diangkat benderanya. Cemburuan banget. Konteksnya berlebihan. Cemburu itu apa ya, bikin ya selesaikan sama dirimu sendiri dulu lah apa yang bikin kamu cemburu. Dikit-dikit cemburuan, posesif itu tuh ini nih, nanti manipulasi biasanya bikin kita nggak enak, jadi kita salah apa ya, jadi kan nggak baik ke diri kita sendiri ya. Overthinking jadinya ya begitu, jangan dikeluarkan. Ya walaupun katanya orang bilang cemburu tuh sayang ya, cuman ya lihat konteksnya berlebihan ya. Berlebihan sini. Berlebihan.
minta dikabarin terus setiap pergerakan kalian kemanapun, kapanpun, all the time. 1, 2, 3. Maaf ya. Aduh. Maaf ya. Kalau misalnya nggak sedetail itu, it's cute. Maksudnya gitu. Perhatian segala macam. Kalau misalnya bener-bener kok 2 menit aja nggak dibalas, dia udah, kok kamu nggak balas aku 2 menit yang lalu gitu kan? Itu udah parah sih, parah. Iya betul. Nggak nyaman kan kalau kamu digituin, nyaman apa? Ditanya Katanya balik, kamu tahu nggak digituin? gituin. Kayak tahanan gitu ya. Iya. Iya. Takutnya ada laporan. Pengen